sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Selamat berjumpa kembali melalui channel AB Ministry ini. Kami selalu berdoa buat saudara-saudara yang dengan setia mendengarkan channel ini, semoga selalu diberkati oleh Tuhan dalam segenap aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Advent kedua pada tanggal 4 Desember tahun 2022 dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, umumnya kalau kita sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu, ketika kita pada akhirnya mendapatkannya, rasa syukur dan kecintaan kita akan hal itu akan semakin besar. Akan tetapi kalau sesuatu didapatkan dengan cara yang mudah sekali, tanpa meneteskan keringat, tanpa ada tantangan, maka kecenderungan rasa syukur dan kecintaan kita cenderung lebih sedikit. Saudara-saudara, Rasul Paulus mempunyai rasa syukur yang sangat besar dan luar biasa di tengah-tengah gempuran iman yang sangat dahsyat sekali. Dia bersyukur atas jemaat Filipi yang sampai saat itu masih bertahan dalam iman di tengah-tengah tantangan dan intimidasi yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus masih mampu mengucap syukur dan menuliskan surat pengembalaan kepada jemaat Filipi, walaupun pada saat itu dia berada dalam penjara bawah tanah di Roma. Tentu keadaan itu bukanlah hal yang mudah bagi Paulus. Akan tetapi dengan iman dia mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya,
Tentu ini menjadi kesaksian iman yang masih relevan kepada kita hingga saat ini. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang semakin sulit, di tengah-tengah persaingan yang semakin gesit, juga tantangan iman yang makin besar, hendaknya kita bisa belajar dari Rasul Paulus melalui surat pengembalaannya kepada jemaat Filipi yang menjadi khotbah kepada kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun berada saat ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari melalui khotbah kita pada minggu ini. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Inilah poin pertama yang mau disampaikan kepada kita. Saudara-saudara, Paulus senantiasa dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan penderitaan yang ia alami ketika itu, sampai masuk penjara karena pemberitaan Injil, hal tersebut bukanlah menjadi soal baginya, karena ia percaya bahwa Allah adalah saksi baginya. Hal inilah yang menjadi perwujudan iman yang memberikan kekuatan kepada Paulus, yang mau ia bagikan kepada jemaat Filipi dan kepada setiap kita, bahwa meskipun ada penderitaan, bahkan seperti Paulus sampai di penjara, akan tetapi kemampuan untuk melihat hal yang baik dalam setiap persoalan akan menghasilkan kemampuan untuk mengucap syukur. Kalau kita hanya mampu melihat sisi kelam kehidupan kita, hal tersebut akan menghantar orang untuk selalu mengeluh dalam kehidupannya, selalu bersungut-sungut, bahkan menyalahkan banyak orang, ataupun mungkin menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Akan tetapi kemampuan untuk melihat sisi-sisi positif dalam setiap pergumulan kehidupannya akan menghantarkan setiap orang untuk selalu bersyukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk melihat hidup kita dari sudut pandang positif. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, bagaimana hingga saat ini Tuhan sudah memberikan perlindungan, dan dengan kasih setianya selalu memelihara kehidupan kita. Tentu hal ini akan melahirkan ucapan syukur kepadanya. Paulus dalam surat pengembalaannya kepada jemaat Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kita mau diajak dalam kondisi apapun untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, berikutnya Rasul Paulus juga mengucap syukur bahkan dalam doa-doanya ketika mengingat jemaat Filipi. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan kepada kita. Jawabannya adalah karena jemaat Filipi yang sudah bertobat dan tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga bersyukur atas jemaat Filipi yang turut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil, baik dalam penginjilan dalam kehidupan jemaat maupun dukungan mereka secara finansial kepada Paulus di dalam penginjilannya. Hal tersebut mengingatkan setiap umat Tuhan untuk senantiasa bisa dapat berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan melalui kesaksian hidup, bahkan melalui berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita.
kita boleh berbagi dengan memberikan ucapan syukur kita melalui gerejanya, melalui hamba-hamba Tuhan, sebagai bentuk dukungan kita atas pekabaran Injil. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk semua kebaikan yang kita berikan tidak pernah sia-sia, akan tetapi Tuhan akan membukakan pintu berkat kepada setiap orang yang memberi dengan ketulusan dan ucapan syukur. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita diharapkan dapat meneruskan pekerjaan baik sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah renungan yang pernah saya baca, yaitu tentang seorang ibu yang mengajari anaknya untuk menggambar. Ketika dia mengajari anaknya menggambar, si ibu ini melihat anaknya terlalu lama diam. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Ketika melihat anaknya yang terlalu lama diam, si ibu ini berkata, "Jika kamu bingung, mulailah dengan titik. Titik adalah awal dari gambar apapun. Kita bisa membuat garis lurus, garis lekung, pohon atau gedung-gedung hanya dari sebuah titik." Demikian si ibu berkata. Ibu itu tahu bahwa anaknya akan menemukan ide dan bisa meneruskan gambarnya setelah ia memulai dengan menggambar satu titik kecil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian jugalah dalam melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu ketika kita merenung, ketika kita mengakui bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan telah memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Lalu, apakah seharusnya yang perlu kita lakukan? Apakah respon kita? Mestinya kita harus berani memulai melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bentuk kita memulai menjawab panggilannya. Jauhkanlah rasa enggan, malas, tidak percaya diri, tapi kita harus melangkah dengan iman, sebab Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik yang telah Ia mulai sampai pada akhirnya kelak. Jika kita tidak mengerti bagaimana caranya untuk memulai, kita perlu datang kepada Tuhan dan berdoa. Ingatlah bahwa segala sesuatu dimulai dari titik kecil sebagai langkah kita menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mulailah pekerjaan baik dengan cara yang sederhana, mungkin dari hal-hal yang kecil, sehingga itu bisa kita teruskan menjadi hal-hal yang besar melalui penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap kita diharapkan mempunyai kasih yang semakin melimpah di dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus menginginkan agar kasih kita semakin besar. Demikian juga pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Saling menopang di dalam doa hendaknya selalu menjadi kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Karena sesungguhnya ada masa di mana kita berada dalam titik yang terendah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika masa itu datang,
disitulah kita sangat membutuhkan topangan doa, bahkan bantuan secara materi dari saudara-saudara seiman di tengah-tengah hidup kita. Dan ini bisa saja terjadi kepada siapapun, sehingga dibutuhkan selalu teman sejati yang mampu saling memahami di dalam suka dan duka, yang mampu saling menopang antara satu dengan yang lain. Kehidupan kita tidak hanya membutuhkan topangan, tapi ada kalanya teman kita harus kita topang di tengah-tengah kehidupan kita. Ini bisa dilakukan ketika setiap orang mempunyai kasih yang semakin melimpah di tengah-tengah kehidupannya. Mari kita mempunyai kasih yang melimpah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, tema kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah hidup suci dalam penantian Hari Kristus. Di Minggu Advent ini mengingatkan kita akan penantian kepada kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Memang semua orang di dunia ini adalah orang berdosa. Orang Kristen pun adalah orang berdosa. Tetapi karena penebusan Kristus, dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang merasa beruntung. Dan dengan demikian ia ingin untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kasih dalam hidup suci seperti apa yang dikehendakinya. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak bisa berbuat dosa, tetapi ia sadar bahwa dosa adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan yang Maha Suci itu, dan selalu berusaha melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika seorang menjadi percaya adalah pembenaran. Ketika Tuhan menerima setiap orang sebagaimana adanya dan mengampuni dosa-dosanya, sejak saat itu orang yang benar-benar percaya akan berusaha untuk menjadi hidup dalam kesucian dengan pertolongan Tuhan, sehingga setiap orang percaya bisa mencapai kedewasaan iman. Tetaplah hidup dalam pembenaran Allah di dalam diri Yesus Kristus, di dalam kesucian sampai kedatangan Kristus, dengan hidup penuh ucapan syukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita, dalam penantian kita. Di minggu-minggu Advent ini kita semua diajak untuk hidup suci, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan selalu mensyukuri keadaan apapun di tengah-tengah kehidupan kita, karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ada rahasia Tuhan yang mau disingkapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami mau menyampaikan sebuah kisah di balik jatuhnya pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI 091 jenis Boeing 37200 yang menewaskan 149 orang pada tahun 2005 yang lalu. Ketika itu ada seorang penumpang dari Pak Barat. Dia seorang ibu berucibro. Pada saat itu akan berangkat ke Jakarta mengunjungi anaknya. Akan tetapi pesawat Mandala yang mau ditumpanginya sudah menutup pintu pesawat, artinya dia terlambat ketika itu dan ketinggalan pesawat. Dia marah-marah
dia kecewa karena ditinggal pesawat, ngomel-ngomel karena dia harus membeli tiket yang baru untuk bisa berangkat. Bapak ibu saudara-saudara, beberapa menit setelah pesawat itu berangkat, tiba-tiba jatuh di jalan Jamin Ginting Pasar 5, tidak jauh dari Bandara Polonia ketika itu. Apa yang terjadi? Tentu sikap kecewanya, rasa marah-marahnya berubah menjadi rasa takjub yang luar biasa. Seandainya dia tidak terlambat, maka si ibu ini akan ikut dalam tragedi naas tersebut. Pada akhirnya dia bersyukur atas keadaan yang sedang dialaminya. Sampai hari ini, tahun 2022, si ibu ini masih hidup, masih sehat bersama dengan keluarganya, saudara-saudara. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Seringkali dalam kehidupan kita mengalami kekecewaan. Kita kecewa karena berbagai hal. Kita kecewa seolah-olah langkah kita terhenti oleh beberapa hal. Tapi saudara-saudara, ternyata di balik itu ada sebuah kejadian yang bisa mengingatkan kita, menghantar kita menjadi bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang mau disampaikan adalah, dalam kondisi apapun kita seharusnya bisa mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang ambil bagian turut bekerja dalam hal apapun. Tugas kita adalah menjalani setiap proses dan bersyukur. Selebihnya biarlah Tuhan mengubahkan segala sesuatunya sehingga menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita senantiasa bersyukur, mari kita senantiasa bersukacita. Terlebih-lebih di hari Advent ini, kita semua berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, sehingga pada hari kedatangannya kita bisa hidup suci menanti kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, mengingatkan kami untuk selalu hidup suci di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai hakim agung kepada dunia dan segala isinya. Ajari kami untuk selalu bisa melakukannya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kami kembali mengingatkan, jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa dari tim AB Ministry ini, kami akan selalu bersedia. Silahkan tinggalkan pesan dalam kolom komentar video ini. Kami akan hadir bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kami selalu mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menonton, like, subscribe, bahkan men-share video ini, sehingga memotivasi kami untuk selalu melakukan pelayanan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.